Dikatakan oleh para ulama. Ulama siapa ini? Ulama yang mana ini yang bilang? Setiap saat makhluk qiyam. Iya, ulama siapa? Ulama yang mana yang bilang setiap makhluk qiyam Nabi Muhammad itu hadir beserta arwahnya? Ini sebenarnya bisa dikembalikan tadi, apakah Nabi itu bisa yaqdhah, bisa dilihat yaqdhah atau tidak? Perselisihan tadi. Kalau ikut pendapat yang mengatakan tidak bisa, ya tidak bisa. Kalau kalau ikut pendapat yang mengatakan bisa, ya berarti bisa. Mungkin hadir kan begitu. Tidak bisa melihat kehadiran Nabi Muhammad. Oh, makanya di antara mereka sampai ada yang cium tangan. Ada satu majelis gak percaya Nabi hadir beneran, gak percaya, bikin majelis di tengah-tengahnya ditutup dikasih pasir. Kemudian setelah dibacakan maulid dibuka, ternyata pasirnya banyak injikan kaki, dan itu injikan kaki dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang saleh. Nabi hadir. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia. Titik. Ini semuanya nggak masuk akal. Makanya jemaah sekalian jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Menabrakkan mahallul qiyam dengan hadirnya Nabi ini sesuatu logika yang versi baginya. Sudah cacat logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam teman-teman dan selamat siang, selamat pagi, tergantung yang menonton. Di malam, siang atau pagi. Jadi sebelum kami masuk pembahasan, teman-teman, kamu lihat orang baru kan? Ini orang baru ya teman-teman. Sebenarnya ini orang lama yang baru mampir ke KIO sini. Karena host kita yang lama, Bung Firman, lagi sakit. Mohon doanya teman-teman, semoga beliau cepat disehatkan agar bisa bercandaria lagi, berdiskusi ringan dengan kami, dengan Sobat KIO. Nah, yang di depan saya ini teman seperjuangan di Mahat Ali, kita satu kelas juga dengan Bung Firman. Dan namanya siapa Bung? Nama lengkapnya Syarifuddin. Dipanggil Deden. Dipanggil Deden. Seharusnya yang jadi narasumber adalah dia. Iya kan? Karena saya ini kan tuan rumah, dia kan tamu. Harusnya dia yang jadi narasumber. Cuman nanti di kesempatan yang lain dia yang jadi narasumber. Di kesempatan sekarang dia mengganti posisinya Bung Firman. Ya, ini menjadi host saya Bung. Oke. Ya gitu ya, sekedar perkenalan kepada Bung Deden. Oke. Sekarang mau bahas apa nih Bung? Saat ini kita akan membahas tentang sesuatu atau tema yang sesungguhnya bukan masalah. Gimana? Iya, sesuatu yang mestinya tidak dianggap sebagai masalah. Ternyata oleh sebagian kelompok dijadikan sebagai masalah. Apa itu? Tentang kehadiran Nabi di majelis-majelis mahallul qiyam. Oh iya. Kenapa tidak menjadi masalah? Karena perdebatannya seputar apakah mungkin gitu. Nabi itu hadir dalam majelis mahallul qiyam, dalam majelis-majelis sholawat, ataukah tidak mungkin. Yang menjadi masalah adalah ketika ada satu kelompok kemudian mengklaim, menafikan, meniadakan, tidak mungkinkan bahwa Nabi itu hadir dalam majelis mahallul qiyam atau majelis sholawat. Sembari mengejek-ngejek ulama yang berpendapat bahwa Nabi itu mungkin. Padahal kan kalau mau bicara mungkin apa sih yang gak mungkin kan ya Bung? Iya, harusnya kan mungkin kan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Harusnya mungkin kan. Iya, oke. Nah, apakah Nabi itu mungkin hadir dalam majelis-majelis mahallul qiyam atau tidak mungkin? Tentu untuk memutuskan mungkin atau tidak gitu ya, kita harus berpendapat berdasarkan ilmu gitu. Ya, bukan gini doang ya Bung? Iya, bukan cuma sekedar omon-omon. Iya. Jadi kelompok yang kemudian menganggap masalah itu berpendapat bahwa Nabi itu tidak mungkin gitu hadir dalam majelis mahallul qiyam gitu. Karena sudah meninggal. Gitu. Iya. Nah, apakah pendapat itu benar secara agama ataukah tidak? Berbicara agama kita harus menggunakan ilmu.
Nah, bagaimana itu ilmunya, Bung? Wes, ya, seakan-akan ilmunya dari saya. dan ini kawan, ini hanya kita menukil saja. Dan saya tegaskan lagi ya, sebagaimana video yang kamu lihat ya Bung, video-video kita, kita kan selalu KIO ini konsisten bahwa kalau misalnya itu ada perselisihan pendapat, kita akan jujur secara ilmiah bahwa itu ada perselisihan pendapat. Bukan kayak kaum sebelah yang hanya comot-comot satu pendapat, kemudian kayaknya hanya ada pendapat itu deh, pendapat yang lain tidak ada. Enggak gitu, KIO enggak gitu. KIO harus jujur, enggak boleh sabotase di dalam akademik, itu enggak boleh. Boleh. Oke, tapi sebelum membahas tentang Nabi hadir atau tidak ya Bung, kita sebenarnya akan membahas yang lebih radikal lagi nih. Lebih dalam lagi apa? Yakni pembahasan apakah Nabi itu ketika sudah wafat itu mungkin gak untuk dilihat, ya kan? Mungkin gak untuk dilihat. Apakah ketika sudah wafat kemudian Nabi wafat gak mungkin untuk dilihat baik dalam mimpi ataupun dalam yaqdha, ataukah mungkin? Nah itu kita dulu yang kita bahas ya Bung ya. Dalam persoalan itu ini merujuk sebenarnya ini persoalan yang khilaf Bung. Masih debatable di kalangan ulama. Dan ini sebenarnya merujuk kepada hadis yang riwayatnya itu banyak sekali Bung. Riwayatnya sangat banyak sekali. Jadi dalam persoalan ini ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Oke. Jadi saya sebutkan hadisnya dulu ya Bung ya. Jadi hadisnya ini sebenarnya banyak sekali persoalan ini. Bahwa apakah ketika Nabi sudah wafat, itu bisa dilihat atau tidak. Jadi pertama misalnya hadis yang ini bisa dibuka di dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis pertama nih disebutkan di babu man ra'an Nabi SAW fil manami. Di bab tentang orang yang bermimpi dengan Nabi gitu ya. Bermimpi Nabi lah. Hadis pertama mengatakan sami'tun Nabiyya SAW yaqul, berkata Nabi Muhammad, man ra'ani fil manami fasayaroni fil yaqdhati. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, bermimpi maksudnya, fasayaroni fil yaqdhati, maka dia akan melihatku di dalam kondisi keadaan sadar atau terjaga. Dalam riwayat lain Ibnu Sirin mengatakan idza ra'ahu fi suratihi, yakni dia akan melihat dalam kondisi terjaga itu ketika dia melihat Nabi fi suratihi, kalau memang itu memang sesuai dengan fisik yang sudah masyhur gitu ya. Di riwayat yang lain Bung, bahasanya agak berbeda. Man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Barang siapa yang melihat aku dalam tidur, maka dia sungguh melihatku. Di dalam hadis lain juga Bung, ini banyak sebenarnya ya riwayatnya ya. Jadi misalnya faman ro'ani faqad ro'al haqqo. Barang siapa yang melihatku, maksudnya dalam tidur, maka faqad ro'al haqqo. Maka dia sungguh melihat kebenaran, gitu kan. Artinya benar-benar Nabi gitu. Di dalam riwayat lain juga pakai misalnya fakaan nama ro'a fil yaqdhati. Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka dia seakan-akan melihat aku di dalam kondisi terjaga. Ini kan riwayatnya banyak sekali ya. Nah karena riwayatnya banyak sekali begini Bung, maka ulama itu berselisih pendapat. Berselisih pendapat tentang makna dari hadis ini. Hadis yang mana yang dimaksud? Hadis dari semuanya ini yang banyak riwayatnya tadi. Yang sebenarnya kan semuanya sama-sama mengatakan mungkin melihat Nabi kan setelah Nabi wafat. Tapi di dalam mimpi. Jadi ulama ini sebenarnya sepakat, di dalam mimpi ini ulama sepakat. Sepakat bahwa bisa melihat Nabi dalam mimpi. Kalau dalam kondisi terjaga nanti masih khilaf. Nah, jadi kita sepakati ya, berarti ketika Nabi gitu, ketika melihat Nabi dalam mimpi, itu semua ulama itu sepakat ya, bahwa pasti bisa. Yang terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat itu melihat Nabi dalam keadaan terjaga, sadar. Tapi Bung sebenarnya ulama itu sepakat di dalam soal bisa dilihatnya Nabi dalam mimpi itu sebenarnya masih khilaf. Dilihatnya ini hakikatnya Nabi apa mithlunnya? Atau bukan hakikatnya Nabi? Itu masih khilaf. Memang sepakat
tentang bisa dilihat di dalam mimpi, tapi dilihatnya berbentuk hakikat zatnya Nabi atau tidak itu masih khilaf. Misalnya dalam kitab disebutkan dalam Kitabur Ru'ya karangan Hamudu bin Abdillahi At-Tuwaijariyu. At-Tuwaijariyu atau bisa dibaca bagaimana, ini soal nama saja gitu kan, Kitabur Ru'ya ya. Di fasol fi dzikri aqwalil ulama fi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami. Fasol tentang penyebutan kaul-kaul ulama soal bermimpi Nabi. Nah, beliau mengutip pendapatnya Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi Al-Malikiyu dalam kitabnya beliau yakni Aridatul Ahwadi. Beliau di sana menyebutkan tentang hadis ru'yahnya Nabi atau melihat Nabi di dalam mimpi. Di sana ada berapa pendapat nih? Pendapat yang pertama, bahwasanya melihat Nabi dalam mimpi itu innar ru'ya la haqiqatalah. Melihat Nabi itu gak ada hakikatnya. Jadi pasti yang dilihat di dalam mimpi itu adalah Nabi. Nabi, tapi bukan hakikat Nabi. Bukan adatnya Nabi, tapi perumpamaannya. Gitu ya. Itu menurut pendapat yang pertama. Dan ini kalangannya Qadariyah. Yang bermadhab Qadariyah, dan katanya di sini ta'asan lahum. Celaka, sungguh celaka orang yang bilang kayak gitu. Padahal Nabi jelas-jelas bilangnya kalau orang melihat aku di dalam mimpi maka pasti melihat kebenaran. Itu kan di sana kan seakan-akan hakikat mananya kan. Tapi masih dipahami gak ada hakikat sama sekali katanya menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat kedua waqala salihun fihi. Ini kecondongan beliau ya, mengatakan bahwa pendapat kedua ini hulu, berlebihan dalam persoalan hadis ini. Pendapat kedua mengatakan kullur ru'ya war ru'yatu bi'ainir ra'si haqiqatun. Semua mimpi, semua penglihatan tentang Nabi ya, itu pasti hakikat. Dan hakikatnya itu pasti melihatnya pakai ainur ra'si, pakai mata kepala, padahal mimpi. Maka katanya di sini wahada hamakun, wahada kumakun, ini adalah kebodohan. Kebodohan ini. Menurut pendapat ketiga, wakila mudrokatun bi'ainaini fi qalbihi. Ya oke, hakikat, tapi dilihatnya Nabi itu secara hakikat bukan pakai dua mata di kepala, tapi pakai dua mata yang ada di hati. Ya, mata hati lah. Dan disyarahi oleh beliau Al-Qadhi Abu Bakar bin Arabi Al-Maliki ini wahadihi ibaratun majaziyatun. Ini adalah ungkapan majaz sebenarnya. Ungkapan majaz. Ungkapan majaz maksudnya? Nah, ungkapan majaz itu maksudnya hakikat. Seharusnya kalau hakikat bukan pakai bukan pakai mata kolbun, tapi pakai mata roksun. Kok dia hakikat tapi mata kolbun gitu, mata yang ada di hati. Ini kan berarti ibaratun majaziyatun. Maknanya bukan itu sebenarnya. Oke. Nah, gitu ya. Qala pendapat yang dipilih oleh beliau ini Al-Qadhi Abu Bakar bin Arabi Al-Maliki wasahihu indi annaha idrakun, bahwasanya bermimpi itu definisi dari beliau itu adalah yang sahih menurut beliau, mimpi adalah idrak, memperoleh. Mimpi itu adalah idrak. Fa amma ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalau bermimpinya Nabi, maka ditafsirkan beliau, faman ra'ahu fil manami bi sifatin maklumatin fahuwa idrakul haqiqati. Kalau seandainya bermimpi Nabi itu dan di dalam mimpinya itu kriterianya seperti kriteria yang sudah diketahui di dalam kitab-kitab sirah, di dalam kitab-kitab syama'il, maka fahuwa idrakul haqiqah. Maka itu disebut idrakul haqiqah. Hakikat itu ya. Wa in ra'ahu ala ghairi sifatihi, dan kalau seandainya dia bermimpi tapi tidak sesuai dengan sifat-sifat yang sudah tertera di dalam kitab-kitab sirah, maka fahuwa idrakul mithali. Maka itu disebut idrakul mithal. Jadi hanya melihat perumpamaan dari Nabi, bukan melihat sosok zatunnya Nabi, tapi melihat mithalnya Nabi. Gitu ya Bung ya. Setidaknya ada berapa pendapat tadi? Ada pertama melihat Nabi secara hakikat. Itu hakikat, oke. Kemudian melihat Nabi dengan menggunakan mata telanjang di dalam mimpi.
Dan Padahal itu dalam mimpi. dalam mimpi ada ulama yang berpendapat bahwa melihat Nabi itu dalam mimpi bisa menggunakan dengan mata telanjang. Nah, ini yang disebut atau dicela oleh ulama lain, itu tidak mungkin terjadi. Bahkan yang berpendapat seperti itu katanya orang bodoh. Ahmak. Iya. Bisa dalam mimpi melihat dengan mata telanjang. Iya. Logis. Kemudian ada yang berpendapat bahwa Nabi itu bisa dilihat hakikatnya menggunakan mata hati. Ya, di dalam mimpi maksudnya. Di dalam mimpi itu Nabi bisa dilihat, tapi menggunakan mata hati. Dan itu hanya hakikat. Hakikat. Nah, Kemudian hakikat itu maksudnya gimana? hakikat itu Menggunakan mata hati kemudian dikategorikan sebagai hakikat. jadi walaupun sesuai sama kriteria Nabi atau tidak yang sudah tertera di kitab sirah itu tetap dikatakan hakikat. Kalau kolbunya melihatnya itu di dalam mimpi, Pakai itu hati, mata hati. Jadi itu di tetap dalam dikatakan hakikat. berarti di dalam ketika seseorang bermimpi gitu ya, ada yang istilah bi ainail qalbi. Ada Ini biainil yang qalbi, yang sahih dulu ya. Bi ainail qalbi dengan dua mata hati. Dan itu pasti hakikat. Pasti Baik itu hakikat. sesuai dengan syama'ilun Nabi, sifat-sifat atau ciri-ciri Nabi, maupun tidak sesuai dengan ciri-ciri Nabi. Nah, kemudian yang kedua, ada istilah apa tadi? Idrok. Nah, kalau idrok ini masih ditafsil. Kalau sesuai dengan ciri-ciri Nabi, Nabi misalnya rambutnya begini, Dan begitu semisalnya. dan seterusnya, itu idrok dan hakikat. Hakikat, idrokul hakikoh. Idrokul hakiko. Kalau kemudian dia bermimpinya masih di level idrok gitu ya, tapi Tidak tidak sesuai. sesuai dengan ciri-ciri yang ada di kitab-kitab Syama'ilun Nabi, itu disebut misal, bukan Idrokul hakikat. mithal. Idrokul misal. Atau idrok majas. Idrok namanya. majas. Tetap melihat Nabi. Semuanya sepakat tetap melihat Melihat Nabi. Nabi. Tapi apakah hakikat atau mithal itu masih ada perincian. Masih khilaf di kalangan ulama. Berarti ini Gitu. sebenarnya teman-teman biar paham, itu harus bisa membedakan mana apa yang dimaksud dengan idrok, apa yang dimaksud dengan melihat di dalam mimpi, bi ainail qalbi. Gimana? Apa yang dimaksud dengan melihat Nabi di dalam mimpi dengan bi ainil qalbi itu, dengan dua mata hati. Dengan bedanya dengan Yang memanai idrok. dengan idrok. Beda, Bung. Kalau yang mengatakan Nabi itu dilihat dengan dua mata hati, itu pemahamannya pasti hakikat. Walaupun sifatnya Nabi tak sesuai dengan sirah. Pendapat yang terakhir ini yang dipilih oleh musannif, enggak bisa. Kalau tidak sesuai dengan sirah, itu idrokul mithal namanya. Kalau sesuai dengan yang ada di sirah, maka idrokul hakikoh. Jadi masih ditafsir. Nah, jadi gini ya, berarti ketika kita melihat Nabi di dalam mimpi menggunakan mata hati, nah mata hati ini berarti kan hatinya sudah bersih. Nah itu bisa dipastikan bahwa yang hadir itu Nabi secara hakikat. Gitu. Sementara ketika idrok merasa bahwa yang hadir adalah Nabi, itu tergantung. Ini berarti masih belum sepenuhnya pasti bahwa Zatun Nabi. Bahwa itu Nabi iya. Bahwa itu Nabi iya, tapi apakah itu Zatun Nabi. zatnya Nabi, itu belum pasti. Nah kalau masih belum pasti, apakah itu zatun Nabi atau tidak, itu levelnya masih idrok. Idrok, oke. Idrok itu maknanya secara bahasa itu memperoleh. Nah, jadi orang yang kemudian bermimpi melihat Nabi, levelnya masih idrok. Dan yang Bukan levelnya idrok, itu pasti idrok. pasti idrok. Pasti idrok. Melihat Nabi. Jadi di dalam menurut mimpi. yang terakhir itu pasti idrok. Melihat Nabi itu enggak ada yang ibsor. Lawan katanya idrok itu adalah ibsor. Enggak ada yang ibsor. Di dalam mimpi itu walaupun hakikat, itu tetap idrok. Nah gitu. Idrok itu secara bahasa, kalau dalam bahasa Indonesia itu Memperoleh. Jadi dia memperoleh gambaran tentang Nabi di dalam mimpi, ada yang sempurna, ada yang tidak. Jadi kalau gambaran yang diperoleh di dalam mimpi tentang Nabi itu sempurna, itu idroknya hakikat. Dia melihat Nabi secara hakikat itu. Tapi kalau yang diperoleh gambaran tentang Nabi di dalam mimpi tidak sempurna,
Itu berarti idrokul misal berarti ya. Makanya kan ketika membahasakan dengan idrok ya, membahasakan dengan idrok beda. Apa bedanya idrok sama ibsor? Kalau idrok itu yang penting yang dilihat itu ada. Nah, yang penting yang dilihat itu ada. Tapi kalau yang bahasanya apa namanya tadi? Ya ainil. Bukan. Kalau bahasanya adalah ibsor, baik itu yang nggak memahami idrok lah. Pokoknya nggak pakai istilah idrok. Langsung tadi hakikat atau tidak ada hakikat. Atau pakai mata hati, mata kepala. Itu semuanya bermakna ibsor. Bukan bermakna idrok. Nah kalau bermakna ibsor. Maka sesuatu itu nggak cukup ada. Harus zatnya juga ada di sana. Jadi kan kita tahu zatnya Nabi itu ada di Madinah. Zatnya Nabi ada di Madinah. Ada di kuburannya Nabi. Maka menurut pendapat yang dari 1, 2, 3 itu. Pendapat 1, 2, 3. Zatnya Nabi yang di sana. Itu bisa masuk ke dalam mimpi. Itu namanya ibsor. Oh iya. Dan harus dekat. Ini juga ada di dalam kitab Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah. Disebutkan dalam kitabnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Bahwa perbedaan idrok sama ibsor itu di sana. Kalau ibsor itu disyaratkan harus dekat. Tempatnya harus dekat. Kemudian zatnya juga harus terlihat. Sementara apa namanya kalau yang mendefinisikan dengan idrok. Nah, itu tidak harus seperti itu. Melainkan cukup ada. Nah, jadi walaupun adanya di sana nih. Gak apa-apa. Karena itu idrok bermakna idrok gitu. Oke. Mungkin ini agak sulit ya, karena ini bahasa teknis dan bahasa metodologis. Jadi agak pelan-pelan lah dipahami oleh kawan-kawan sobat KIO. Jadi berjumpa dengan Nabi itu bisa dalam mimpi, bisa hakikat, bisa perumpamaan. Tidak secara hakikat. Tidak secara hakikat. Kalau secara hakikat itu jelas istilahnya itu ibsor gitu ya. Bisa perantaranya apa? Ada yang berpendapat ainul qalbi, mata hati. Ada yang berpendapat ainul qalbi. Sekalipun itu dibilang syad, himak atau hamak gitu kan. Karena nggak mungkin kan menggunakan ainul roksi, mata kepala. Karena sudah tutup. Iya, karena dalam keadaan tertidur di dalam mimpi ya. Gitu. Jadi yang bisa diterima itu ketika bi'ainil qalbi, menggunakan mata hati berarti. Oke. Kemudian yang kedua tadi selanjutnya bahwa Nabi itu, dilihatnya Nabi itu tidak hanya dalam mimpi, ya kan? Tadi jelas ya, saya ulangi lagi. Kalau dalam mimpi, ulama sepakat Nabi bisa dilihat, cuman melihatnya itu bagaimana, itu masih khilaf, apakah hakikat atau tidak. Tapi kalau dalam yaqdhah, dalam kondisi tidak mimpi atau sadar, tidak tidur, itu ulama khilaf. Ulama jelas khilaf. Khilaf maksudnya terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat, ya begitu. Titik perbedaan pendapatnya itu di mana, Bung? Nah, titik perbedaan pendapatnya itu tentang soal hadis tadi sebenarnya. Hadis memaknai hadis, apa sih maksudnya Nabi bilang barang siapa yang melihat aku di dalam tidur maka dia akan melihat aku di dalam yaqdhah. Gitu kan? Man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqdhati. Jadi apa sih maksudnya itu? Dan Nabi juga diteruskan itu. Bukan cuma di sana ya, bukan cuma titik di sana. Hadisnya itu di dalam beberapa riwayat banyak lagi. Kenapa kok Nabi bilang begitu? Karena tidak mungkin katanya Nabi, la yatamatsalu asyaitonu bi. Atau la yatamatsalu bi asyaitonu. Gak akan mungkin setan itu menyerupai aku. Berarti kan Nabi kalau bilang begitu ke umatnya, kalau kamu mimpi aku nih, itu pasti jelas aku, tidak kira setan. Nah gitu ya. Cuman pemaknaan fasayaroni fil yaqdhati, kamu akan melihat aku di dalam kondisi yaqdhah terjaga, itu masih ulama khilaf. Dan kesimpulan dari jawaban ini sebenarnya, atau kesimpulan dari khilaf ini sebenarnya sudah disimpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ada 6 pendapat. 6 pendapat tentang apakah Nabi itu, tentang makna hadis tadi. Tentang makna yang hadis berpengaruh tadi. Apakah Nabi bisa dilihat di yaqdhah atau tidak. Oke. Gitu ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hadis itu sebenarnya
ala tasbihi wa tamthili. Sebenarnya Nabi bilang fasayaroni fil yaqdati itu sebenarnya Nabi berkeinginan kamu kalau ngelihat aku di mimpi maka pasti kamu seakan-akan gitu. Kamu seakan-akan melihat aku di dalam terjaga. Sadar. Karena di dalam riwayat lain faka'an nama ro'ani fil yaqdati. Pakai lafaz itu. Sehingga hadis yang fasayaroni fil yaqdati itu ditafsiri oleh hadis faka'an nama ro'ani fil yaqdati. Karena lafaz faka'an nama ro'ani fil yaqdati ini banyak sekali riwayatnya. Sementara yang tadi cuma satu nih, yang riwayat fasayaroni fil yaqdati itu. Oh, jadi untuk pendapat yang pertama tentang apakah Nabi itu bisa tentang hadis fasayaroni yaqdati, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, fasayaroni fil yaqdati, maka ia akan melihat aku dalam keadaan terjaga atau sadar. Nah itu menurut pendapat yang pertama berarti ya, itu maknanya bukan kemudian akan melihat aku secara sadar, tapi diarahkan kepada hadis faka'an nama yaroni fil yaqdati. Faka'an nama ro'ani fil yaqdati. Faka'an nama ro'ani fil yaqdati. Maka ia seakan-akan telah melihat aku dalam keadaan sadar. Itu. Jadi maknanya maka kamu akan melihat aku dalam keadaan tersadar, itu maknanya adalah kamu seakan-akan telah melihat aku dalam keadaan tersadar. Jadi mimpi itu sudah selevel dengan yaqdoh gitu. Kalau menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, anna maknaha saya rofil yaqdoti ta'wilaha bitorikil hakikoti awit ta'wili. Nah ini yang agak ribet. Menurut pendapat yang kedua, maknanya dari hadis itu adalah dia akan melihat dalam kondisi terjaga, tapi melihat takwilannya, melihat perumpamaannya. Bukan melihat zatunnya. Ada kalanya nanti bisa melihat bitorikil hakikoh, hakikatnya. Ada kalanya melihat kalau dia tidak sesuai dengan sifatnya, tidak sesuai dengan sifat Nabi, maka dia akan perlu ditakwil. Awit takbiri, perlu ditakwil. Jadi dalam satu pendapat ya, ini juga bukan cuma satu pendapat sih, pendapatnya banyak. Jadi orang itu kalau melihat Nabi di yaqdohnya atau di mimpinya. Dalam keadaan terjaga? Dalam keadaan terjaga atau di dalam mimpinya ini sama-sama dua-duanya ini. Maka sebenarnya kalau misalnya dia itu melihat sesuai dengan kriteria yang ada dalam kitab sirah, maka itu menunjukkan bahwa dia soleh. Tapi kalau dia melihat Nabi tidak sesuai dengan sifat-sifat yang ada di dalam sirah, maka menunjukkan dia tidak soleh. Malah kayak gitu. Oh berarti melihat Nabi baik di dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar, itu ada dua ya. Ada kalanya melihat Nabi secara sempurna, ada kalanya melihat Nabi tapi tidak secara sempurna. Dan kedua-duanya memiliki sebab. Yang melihat Nabi secara sempurna itu sebabnya soleh. Soleh, ya. Jadi kembali ke orangnya itu. Dan mereka yang melihat Nabi tidak sempurna, tidak jelas gitu, itu menunjukkan bahwa dia kurang soleh gitu. Iya, gitu. Itu pendapat yang kedua ya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa hadis itu annau khossun bi ahli asrihi mimman amana bihi qabla ayyarahu. Jadi hadis itu khusus ini. Khusus kepada orang pada masa Nabi masih hidup tapi masih belum lihat Nabi. Jadi dia beriman tapi masih belum lihat Nabi. Kemudian Nabi bilang, barang siapa yang melihat aku di dalam tidur, maka dia akan melihat aku di dalam terjaga. Iya, kamu maksudnya akan bertemu saya nanti gitu. Itu maksudnya. Karena masih semasa dengan Nabi. Itu ya pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat, annahu yarahu fil mir'atil lati kanat lahu in amkanahu dzalika wa hada min abadil mahamili. Pendapat yang keempat mengatakan, ia memang akan melihat Nabi dalam kondisi terjaga, tapi akan melihatnya nanti di kaca. Gimana itu maksudnya? Gimana itu? Jadi ada dari Ibnu Abi Jamroh. Fadzakaro an Ibni Abbasin au ghairihi. Jadi Ibnu Abi Jamroh itu meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas atau selain Ibnu Abbas. Jadi bukan hanya Ibnu Abbas, selain Ibnu Abbas juga meriwayatkan hadis ini. Bahwasanya pernah ro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fin naumi, pernah bermimpi Nabi, kemudian dia itu terbangun, kemudian berpikir tentang
tentang kejadian itu. Kemudian dia pergi ke sebagian ummahatil mukminin. Nah, tapi wala'allah kholatuhu Maimunatu, yakni maksudnya bibitnya, datang ke bibitnya. Barangkali bibitnya ini rawinya juga ragu ini siapa yang datengin gitu kan. Habis itu menceritakanlah kepada ummahatul mukminin tersebut. Kemudian si ummahatul mukminin itu, yakni yang dalam tanda kutip di sini adalah bibinya Maimunah, mengeluarkan kaca. Mengeluarkan kaca milik Nabi. Dikeluarkanlah. Habis itu dia melihat ke kaca itu, ternyata dia langsung melihat sosok Nabi. Sosok Nabi. Bukan sosok dirinya, tapi yang dilihat dari sosok Nabi. Nah, itu maksudnya dari pendapat yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Pendapat yang keempat, yakni dia akan melihat di kaca. Kacanya milik Nabi tapi. Kalau mungkin itu kan, tidak mungkin kalau sekarang kaca milik Nabi ini yang mana gitu kan. Oke. Makanya kan dikatakan sama Ibnu Hajar al-Asqalani, wahada min abadil mahamili. Ini termasuk dari takwilan atau makna yang sangat jauh sekali lah. Gitu. Pendapat yang kelima, annahu yarahu yaumal qiyamati bimazidi khususiyatin la mutlaqu man yarahu hina idin mimman lam yarahu fil manami. Pendapat yang kelima mengatakan maksudnya fasayaroni fil yaqdati, nanti dia ketika di hari kiamat. Tapi ini ditentang pendapat ini. Kenapa kok ditentang? Karena kalau di hari kiamat mau yang pernah mimpi Nabi mau ataupun yang tidak pasti akan melihat Nabi. Sementara Nabi bilangnya barang siapa yang bermimpi kepadaku, bermimpi aku, maka nanti dia akan melihat dalam kondisi terjaga. Kalau ini dimaknai hanya dimaknai akan melihat di kiamat, orang yang nggak mimpi Nabi juga akan melihat gitu kan. Enggak, maksudnya itu orang yang pernah mimpi Nabi nanti di hari kiamat bisa ngelihat Nabi bimazidi khususiyatin, punya nilai lebih lah. Punya nilai lebih gitu ya. Pendapat yang keenam, annahu yarahu fid dunya hakikotan. Dia enggak, maksudnya ini akan melihat di dunia secara hakikat, wa yukhatibuhu, dan akan berbicara dengan Nabi. Ngobrol dengan Nabi. Tapi wa fihi ma taqaddama minal iskali. Ini ada kemuskilan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenapa? Ada dua kemuskilan setidaknya ya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau misalnya dia akan melihat di dunia, Nabi bisa melihat di dunia Nabi ini, maka dia pasti akan menjadi sahabat. Iya kan? Karena sahabat itu orang yang pernah bertemu Nabi. Tapi kemuskilan ini sudah dibantah oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya misalnya Ad-Dibaj. Dalam kitabnya Ad-Dibaj. Imam As-Suyuti mengatakan bahwasanya nggak mesti ketika bermimpi kemudian nanti bertemu dengan Nabi dalam kondisi yaqdo itu pasti langsung jadi sahabat. Enggak. Jadi bertemu Nabi dalam mimpi, kemudian dalam terjaga. Dalam kondisi terjaga dia akan bertemu Nabi, itu bukan pasti langsung dikatakan sahabat. Enggak, karena yang definisi sahabat itu orang yang bertemu Nabi ketika masa hidupnya Nabi. Gitu. Itu ya kemuskilan pertama sudah terjawab dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi keliru kalau kemudian ada orang yang menolak bahwa seseorang itu bisa bertemu dengan Nabi dalam kondisi terjaga dengan alasan nanti akan jadi sahabat. Kalau kemudian bertemu Nabi dalam kondisi terjaga, dalam kondisi sadar, dia jadi sahabat dong. Dianggap sahabat. Tidak ya, ternyata ada batasan lain ya. Disebut sahabat itu bertemu nabinya itu dalam kondisi sadar dan nabinya masih hidup. Gitu. Oke. Ya. Itu menurut pendapatnya Imam As-Suyuti ditolak. Terus kemuskilan yang kedua menurut Ibnu Hajar. Kenapa kok manusia katanya Ibnu Hajar tak bisa melihat Nabi dalam kondisi terjaga di dunia? Kenapa? Karena orang-orang yang pernah bermimpi Nabi itu tidak pernah menyebutkan dirinya pernah melihat Nabi secara yaqtoh. Katanya Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Ditolak sama Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Dibaj. Katanya siapa? Ini loh. Banyak ulama-ulama yang dia menyebutkan dirinya pernah bermimpi dan juga sekaligus pernah melihat Nabi di dalam kondisi yaqtoh. Di antaranya nih Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi, Syekhu Izzuddin Ibnu Abdissalam, Ibnu Abi Jamrah, Ibnul Hajj, Imam Ayyafi'i. Gitu dah, banyak sebenarnya. Jadi bertemu di dalam mimpi juga mungkin bertemu di dalam kondisi terjaga. Gitu ya. Pertama itu tadi dikuatkan dengan fakta justru.
ada beberapa ulama yang memang bertemu dalam kondisi terjaga. Iya. Kemudian yang kedua mungkin bisa dikuatkan dari aspek kebahasaan mungkin Bung. Oh ya, gimana? Dari aspek kebahasaan itu kan fasayaroni itu kan menggunakan fi'il mudhari. Sin yang digunakan yang dalam kaidah nahwu itu faedahnya adalah istiqbal ya. Ya. Istiqbal dan dalam waktu dekat. Kalau memang yang dimaksud adalah bertemu di akhirat kelak gitu, maka mestinya bukan menggunakan sin, tapi menggunakan saufa. Seperti yang digunakan di dalam Al-Quran ketika menjelaskan sesuatu yang akan terjadi di akhirat, itu biasanya fasaufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Benar. Kalau sin itu konteksnya masih ketemu di dunia, dalam konteks teori kebahasaan ya. Kebahasaan. Jadi dikuatkan dengan fakta, kemudian yang kedua dikuatkan dengan teori kebahasaan justru. Iya, yang jelas. dipilih oleh Nabi adalah sin, bukan saufa. Dan juga biasanya kan kaum sebelah pakai dohirnya tok kan. Gak pernah nakwil. Ayo sekarang gimana? Kok kamu mau nakwil? Kamu ayat Al-Quran Ar-Rahmanu alal arsistawa, kamu gak mau nakwil. Sekarang kamu mau nakwil gimana? Kan kayak gitu. Gak konsisten kalau memang gak mau nakwil gitu loh. Maksudnya kalau memang konsisten dengan dohirul hadis, gitu ya, dohirul nas gitu ya. Dohirnya nas, ya percaya bahwa ini akan terjadi di dunia, pertemuan dengan Nabi. Ketika Nabi sudah wafat. Paham ya? Itu oke. Oke. Selanjutnya Bung. Selanjutnya Persoalan yang akan benar-benar jadi tema ini ya. Iya. Persoalan inti dari tema kali ini, yaitu apakah ketika acara maulid, khususnya ketika Mahalul Qiyam, Nabi itu hadir atau tidak? Nabi itu hadir atau tidak? Harusnya gini Bung, mungkin Nabi itu hadir. Oh, berarti jawabannya Nabi apakah hadir atau tidak? Mungkin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kan gak tahu. Gini. Maksud saya menabrakkan Mahalul Qiyam dengan hadirnya Nabi ini sesuatu logika yang versi bagi saya. Sudah cacat logika. Karena ketika orang Mahalul Qiyam itu bukan berarti Nabi itu hadir. Saya atau kita ketika Mahalul Qiyam pernah gak kita terfikirkan bahwa Nabi itu hadir? Kan gak pernah kita memikirkan itu. Ya. Ataupun yang memikirkan itu pun hanya untuk sebagai khusyuk kan? Kenapa kalau misalnya memikirkan tapi tidak memastikan? Tidak memastikan gitu kan. Harusnya enggak disalah-salahkan, itu harusnya menjadi domain khusyuknya dia gitu. Jadi yang pertama-tama harus dipahami ketika melihat fenomena seseorang ketika Mahalul Qiyam kemudian dia berdiri, jangan sampai dipahami itu orang-orang yang berdiri itu meyakini bahwa Nabi hadir. Tidak. Terus apa fungsi atau tujuan mereka berdiri? Gini Bung. Dalam Mahalul Qiyam itu. Misalnya saya suka pembahasannya Abu Yasaid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Haulul Ihtifal Bidzikral Maulidin Nabawi. Di situ ada pembahasan tentang Al-Qiyamu fil Maulidi. Beliau keras ini ya. Pertama beliau berarti ada tema khusus memang di kitabnya Abu menjelaskan tentang berdiri ketika pembacaan maulid. Pembacaan maulid atau Mahalul Qiyam dalam bahasa kita. Jadi Al-Qiyam fil Maulidin Nabawi inda dzikri wiladati wa khurujihi ila dunya fa inna ba'dhan nasi yadhunnu dhannan batilan la asla lahu inda ahlil ilmi fi ma'alamu bal inda ajhalin nasi mimman yahdurul maulida wa yaqumu ma'al qaimin wa dzalika dhannu sayyu huwa annan nasa yaqumuna mu'taqidina annan nabiyya yadkhulu ilal majlisi fitil kalahdoti bijasadihi syarifi. Panjang sekali saya baca ya. Jadi saya pakai bahasa Indonesianya saja ya, nanti saya tampilkan referensinya. Bahwa sebenarnya Abu ya mengakui bahwa ada orang-orang yang menurut beliau itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa ketika Mahalul Qiyam itu berarti Nabi itu datang berdiri atau masuk ke majelis itu ketika berdiri itu dengan jasadnya. Pasti datang. Itu katanya beliau donan batilan. Itu dugaan yang batil itu menurut Jadi beliau. Tak mungkin ya ketika Mahalul Qiyam Nabi itu hadir secara jasad. Enggak kira mungkin. Karena jasadnya memang
Bahkan menambah ini suudonnya beliau nih. Beliau sudah pakai suudon, enggak apa-apa ini suudon ini katanya beliau. Suudon bahwasanya ditambahi lagi, tambah suudon lagi kalau mereka berpendapat bahwa bukhur, apa itu namanya, kemenyan. Iya, kemenyan. Menyan atau parfum itu untuk Nabi. Dan misalnya nanti kalau ada air yang ditaruh di tengah-tengah majelis, nanti biar Nabi minum. Itu kan donun batilun menurut beliau. Itu ndak akan pernah latah turu bibali akilin minal muslimina. Ndak akan pernah terfikir di akalnya orang yang berakal. Dari orang-orang muslim, ndak kira. Itu termasuk lancang kepada makomnya Nabi, termasuk menghakimi jasadnya Nabi. Itu padahal umurul barzakh la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa Nabi sudah wafat secara jasad. Dan umurul barzakh gak akan ada yang tahu kecuali Allah. Tentang perkara-perkara alam barzakh, alam-alam goib itu kan Allah yang tahu. Jadi manusia itu tak bisa memastikan. Tak boleh mengklaim lagi. Tak bisa memastikan Nabi itu hadir gitu. Secara jasad di satu majelis. Dan juga berarti tak bisa juga memastikan bahwa Nabi itu tidak hadir secara jasad. Gak bisa ya. Secara jasad gak boleh Bung. Bukan gitu. Gak boleh. Gak boleh dipahami Nabi itu secara jasad itu hadir ke majelis itu. Gak boleh. Karena jelas kan jasadnya Nabi ada di kuburannya Nabi. Jasadnya Nabi ada di kuburannya Nabi. Tapi diteruskan sama beliau. Naam. Inna nanak takidu annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun hayatan barzakhiyatan kamilatan la ikotan bimakomihi. Iya, memang kayak gitu secara jasad, tapi secara ruh Nabi itu hidup secara kehidupan barzakh kita tidak tahu. Pokoknya Nabi hidup, gitu kan? Karena kan di dalam Al-Quran kan tidak boleh mengatakan, katanya Allah tidak boleh mengatakan kepada orang-orang yang mati syahid dianggap orang-orang yang mati. Ya betul. Gitu kan? Bahkan dia hidup, apalagi Nabi. Nabi ini melebihi orang-orang yang syahid kan begitu. Wala takulu ya. Tidak tahu, saya tidak hafal Al-Qurannya, nanti saya tampilkan saja begitu ya. Kemudian karena sudah konteksnya ini ruh, maka kata beliau ruh itu jawalatan sayyahatan fi malakutillahi subhanahu wa ta'ala. Ruh itu ini kalau diartikan secara kamus Munawwir itu jawalatan pergi, sayyahatan bertamasya fi malakutillahi ta'ala, di dalam malakutnya Allah, di kerajaannya Allah lah. Begitu. Wa yumkinu, dan mungkin antahdura majalisal khairi wa masyahidan nuri wal ilmi. Wa kada arwahu khullasil mu'minina min adbaihi. Boleh saja ruhnya Nabi datang ke tempat-tempat majelis-majelis yang baik atau majelis ilmu, dan ruh-ruhnya kaum-kaum mukmin yang kholis, yang ikhlas, yang baik lah. Itu juga bisa datang kayak gitu. Dan Imam Malik juga berkata begini, balagoni anna ruha mursalatun tadhabu haitsu sya'at. Telah sampai kepadaku, ini maksudnya kabar, maksudnya hadis ya, bahwasanya ruh itu mursalatun. Ruh itu mursalatun. Dilepas, tadhabu, dia bisa pergi haitsu sya'at, kemanapun dia pergi. Ini juga sesuai dengan hadis sahih, bahwasanya Nabi berkata nasamatul mu'mini ala ta'irin. Gimana bahasa? Tasbahu haitsu sya'at. Jadi ini kalau nggak salah ya, nanti akan saya tampilkan ya. Bahwa ruh-ruhnya atau jiwa-jiwanya orang mukmin itu ala ta'irin. Ialah di atas berterbangan lah. Dan punya marotib, dan juga punya tingkatan. Misalnya orang-orang di dunia ini kan ya, orang-orang di dunia itu kan ada yang alim, ada yang biasa aja, ada yang bodoh gitu kan. Nah ruh itu juga begitu. Katanya Nabi begitu, nasamatul mu'minina ala ta'irin. Ta'irin itu dalam kamus Al-Munawwir itu ada tingkatannya, maknanya begitu. Dan dia bisa pergi haitsu sya'at. Kapanpun dia berkehendak, sesuai kehendak Allah pastinya ya. Pastinya sesuai kehendak Allah. Makanya beliau Abuya berpendapat mungkin saja hadir ke majelis itu. Berarti yang secara ruh. Yang tidak mungkin itu ketika jasad Nabi dinyatakan, dipastikan hadir ke majelis. Karena jelas-jelas jasadnya memang ada di kuburannya Nabi. Yang mungkin itu ketika berbicara tentang ruh ya. Tentang ruh. Kalau ruhnya Nabi itu pasti hadir ya. Karena memang Nabi itu tidak
tidak wafat. tidak gitu ya. wafat. Dan itu sebenarnya kembali kepada perselisihan tadi. Kok tidak wafat ya? Keliru mungkin ya. Iya, Nabi itu tidak wafat, Oh. ruhnya itu tidak wafat, Oh. hidup. Iya. Bahkan ruhnya siapapun sebenarnya. Hmm. Sebenarnya ruhnya siapapun. Dan Nabi ini sebenarnya hayatun khususiyatun. Kehidupan yang khusus lah, kita tidak tahu maknanya. Di sini mungkin bisa dikutipkan Qur'annya ini, Bung. Wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash'urun. Jangan Jangan katakan katakan bagi mereka yang kepada mati mereka saja. yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak, bahkan mereka hidup, cuma kalian tidak sadar. Gitu. Nah itu kan kalau pakai kias aulawi, yang orang-orang biasa saja, sahabat lah maksudnya, levelnya berada di bawah Nabi, para orang-orang yang mati syahid itu dianggap hidup oleh Allah, apalagi Nabi yang pemimpinnya orang-orang syahid. Gitu. Ya, Kias gitu. aulawi. Tapi sekali lagi ini pendapatnya Abuya tentang kemungkinan ruhnya hadir. Ya kan? Ini sebenarnya bisa dikembalikan tadi, apakah Nabi itu bisa yakdoh, bisa dilihat yakdoh atau tidak. Perselisihan tadi. Kalau ikut pendapat yang mengatakan tidak bisa, ya tidak bisa. Kalau mengatakan kalau ikut pendapat yang mengatakan bisa, ya berarti bisa. Mungkin hadir kan begitu. Nah, kembali ke pendapat tadi. Cuman Abuya ini lebih rinci lagi. Kalau secara jasad tidak bisa, kalau secara ruh mungkin bisa. Imkanur ruhaniyati. Berarti Mungkin. Nabi itu karena hidup tadi ya, berarti mungkin untuk hadir ke majelis-majelis sholawat, kepada majelis-majelis mahlul qiyam. Atau majelis-majelis semuanya yang Berarti baik. kalau mungkin Bung, kalau ulama itu berpendapat mungkin, salah satunya Abuya, berarti mungkin hadir kan? Berarti ada kemungkinan tidak hadir. Lalu apa tujuan mereka kemudian berdiri? Makanya Kalau kan, kemudian seandainya Nabi ternyata malam itu tidak hadir. makanya kan tadi saya bilang harus dibedakan antara mungkinnya hadirnya Nabi sama berdirinya. Jangan pas ketika berdiri dipahami Nabi hadir atau Nabi mungkin hadir. Beda itu, beda pembahasan. Kalau kemungkinan hadirnya Nabi dalam satu majelis itu kembali ke perselisihan ulama. Apakah Nabi itu mungkin dilihat secara yakdoh di dunia atau tidak? Kembali ke sana. Kalau berdirinya, nah ini katanya Abu ya, bahwa berdiri untuk maulid itu sebenarnya dianggap baik. Ulama menganggap baik, banyak ulama yang menganggap baik. Bahkan Sohibul Barzanji misalnya ya, mengatakan bahwa wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulidihi syarifi a'immatun dzawu riwayatin warawiyatin fatuba liman kana taqdimuhu goyata maramihi wa marmahu. Jadi katanya Sohibul Barzanji, beliau mengatakan bahwa berdiri ketika disebutkan maulidus syarif, maulidun Nabi Muhammad SAW, itu banyak para imam yang riwayatnya bagus lah, yang dzawu riwayatin, yang punya riwayat gitu kan. Itu para imam mengatakan, para a'immah mengatakan itu bagus, dianggap bagus. Nah, istihsan di sini atau dianggap bagus, ini bukan lantas maknanya adalah secara syariat. Oh iya. Bukan istihsan dalam yang dipahami oleh dipahami secara kaidah usul misalnya. Istihsan itu adalah dalil gitu. Bukan itu maksudnya. Jadi istihsan ini harus paham teman-teman berarti. Istihsan itu adalah masuk kategori dalil di dalam hukum Islam. Jadi ada dalil itu Quran, apalagi sunnah, ijma, qiyas, kemudian istihsan juga. Bukan itu maksudnya katanya Abu ya. Nakni bil istihsani li syai'i huna kaunahu jaizan min haitsu datuhu asluhu wa mahmudan wa matluban min haitsu bawa'ithu wa awaqibuhu. Istihsan yang dimaksudkan di sini maksudnya adalah boleh dari segi zatnya. Sesuatu yang bagus itu kan boleh berarti kan? Nah itu. Dan sesuatu yang mahmudan wa matluban. Sesuatu yang terpuji dan dituntut. Dari segi min haitsu bawa'ithu wa awaqibu, dari segi faktor-faktornya dan dari segi akibat-akibatnya. Bukan secara makna istilahi dalam usul fikih, ya, gitu ya. Sehingga yang maksud istihsan di sini adalah perkara yang adi atau perkara adat.
Kalau kalian buka kitab-kitab fikih, jangankan ketika menyebutkan maulid Nabi kita disunahkan, bukan disunahkan, kita dianggap baik untuk berdiri, tapi ketika misalnya ada orang alim lewat, Ada orang alim lewat. itu kita disunahkan untuk Berdiri. Jangankan orang alim lah, benda mati saja. Kalamullah, Al-Quran. Kita disunahkan untuk berdiri itu kalau ada Al-Quran. Bukan Al-Quran jalan ya, bukan begitu. Maksudnya Al-Quran misalnya ada di samping kita, itu disunahkan ketika lewat itu berdiri. Itu dalam kitab-kitab fikih. Apalagi maulidun Nabi. Dan beliau menyebutkan 5 alasan kenapa kok dianggap baik tentang berdiri ini. Yang pertama ini, ulama dari timur dan barat itu semuanya menganggap baik. Sehingga mastahsanahun muslimuna fawa indallahi hasanun. Sesuatu yang dianggap baik oleh orang muslim itu dianggap baik di sisi Allah. Wa mastakbahuhu fawa indallahi qabihun. Dan sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia maka menurut Allah itu adalah buruk. Gitu ya. Itu hadis, ada hadis dari Ibnu Mas'ud dan juga dari Imam Malik juga hadis itu. Kemudian bahwasanya banyak sekali ulama-ulama mengatakan bahwa berdiri untuk perkara-perkara yang baik, maulid atau takdim, itu sebenarnya banyak dalilnya. Seperti misalnya Imam Nawawi pernah buat kitab yang independen ya, dan dikuatkan oleh Ibnu Hajar dan menolak orang yang mengatakan bahwa istisanul qiyam itu tidak baik atau qiyam itu tidak baik. Itu banyak. Juga pernah Nabi juga mengatakan, ini buktinya Nabi pernah menghitop orang-orang Ansor, kumu ila sayyidikum, berdirilah untuk pemimpin kalian. Ketika Sa'dun ya, Sayyiduna Sa'ad radhiyallahu anhu datang. Ketika datang Nabi bilang, kumu ila sayyidikum, berdiri, ayo berdiri. Ini Sa'ad datang gitu. Jadi kaum Ansor pernah begitu. Dan Nabi tak menyuruh semuanya kok. Nabi menyuruh sebagian. Itu sahabat ya? Itu sahabat. Sahabat yang hadir, kemudian ada sebuah kebiasaan yang kemudian disetujui oleh Nabi untuk berdiri. Gitu. Ketika apalagi Nabi ya. Gitu. Hadir. Gitu ya. Dan juga termasuk kesunahan dari Nabi ya. Nabi itu setiap mau masuk rumah, bahkan ke anaknya sendiri beliau, ke ibnatihi Fatimah, itu Nabi berdiri. Berdiri dulu. Artinya menghormati. Itu takdim ya, takdim. Jadi kamu kalau cek sudah di kitab-kitab fikih, takdimu li ahli fadlin atau takdimu li ahli ilmi itu hukumnya masyru', disyariatkan itu. Bahkan sunnah gitu ya. Dan sebenarnya ini alasan yang kelima dari beliau ini bagiku sangat keren sih. Beliau bilang begini, bahwasanya berdirinya orang untuk maulid itu bukan menunjukkan bahwa Nabi itu hadir. Tidak. Oh ya, kenapa itu Bung? Karena sebenarnya berdirinya orang di maulid itu adalah kebiasaan yang menunjukkan mustahdirun lin Nabi. Jadi bukan Nabi yang hadir, bukan. Tapi orang yang berdiri di sana adalah mustahdir, menginginkan, meminta hadir. Bitashkhisi dzatihi syarifati. Dengan orang itu ketika berdiri membuat di dalam pikirannya, pokoknya ini Nabi kayaknya hadir kayak gitu. Dan itu apa tujuannya kok kayak gitu? Karena tujuannya itu untuk liyak mula ittiba'uhu lin Nabi wa tazida mahabbatuhu fi. Tujuannya itu untuk mahabbah, untuk menambah kecintaan kepada Nabi, untuk menambah kesempurnaan mengikut Nabi. Bukan dalam rangka Nabi itu hadir, bukan. Sama kayak di dalam sholat. Dalam sholat itu kalau niat itu khusyuk itu apa? Khusyuk itu kan ulama berbeda pendapat. Kalau seingat saya, menurut Imam An-Nawawi atau Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Fathul Qorib kayaknya. Dalam kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in juga disebutkan. Itu begini, bahwasanya ketika niat seseorang itu harus mustahdirun annahu fi sholati. Menghadirkan dirinya bahwa dia sedang sholat. Itu makna khusyuk. Mustahdirun. Sama kayak gitu. Jadi ketika kita bermaulid itu kita lagi mustahdir. Menghadirkan Nabi dengan versi kita. Bukan Nabi pas hadir, bukan. Itu untuk menambah khusyuk. Ingat ya, titik tekannya itu untuk menambah khusyuk.
Bukan titik tekannya buat Nabi hadir, bukan itu. Makanya katanya Sayyid, fannasu yakumuna ikhtiroman. Manusia itu berdiri itu untuk menghormati, wa takdiron, dan mengira-ngira lihadat tasawuri kepada perumpamaan ini yang terjadi fi nufusim di dalam diri mereka masing-masing, an syakhsiyati dalikar rusuli, dari kesosokan, bukan sosok, dari kesosokan Rasul gitu. Jadi mustasyirina jalalal mauqifi, manusia yang berdiri itu merasa bahwa Nabi itu sangat tinggi makomnya, wa adhamatal makomi, ya sangat luhur makomnya, sehingga wa huwa amrun adiyun, itu adalah perkara adat. Jadi kalau kalau saya simpulkan sedikit ya Bung, saya kaitkan dengan pernyataan di awal tadi bahwa ini memang berdiri ketika Maulid itu persoalan adat, kebiasaan. Dan kebiasaan itu tidak selalu buruk. Ya. Kebiasaan itu bisa berupa kebaikan. Nah, kebaikan seperti misalnya Mahalul Qiyam, berdiri ketika Mahalul Qiyam. Itu adalah kebiasaan, budaya, dan itu dianggap baik. Dianggap baiknya karena apa tadi Bung? Mustahdirun. Yang menambah kehusuan. Mustahdirun, dia berharap Nabi itu hadir gitu. Bukan nabinya hadir, bukan Nabi hadir, tapi dia berharap bagaimana di majelis itu Nabi hadir. Bukan Nabi hadir, ya ingat ya, mustahdirun saja. Karena kan tadi kan hadirnya Nabi itu mungkin. Jadi mustahdirun, bukan Nabi yang diatur, kita yang diatur maksudnya. Gitu. Kita meminta Nabi hadir dengan cara kita berdiri. Dan ketika kita berdiri dalam rangka meminta Nabi hadir, otomatis kehusyuan ketika kita bersalawat itu bertambah. Gitu. Jadi pesan saya ke teman-teman, kalau ada para habaib atau para asatid yang memfatwakan tentang bahwa Nabi hadir di majelis, itu jangan diambil hadirnya Nabi atau tidak, bukan itu. Jangan diambil itunya. Karena kamu tidak bisa melihat kan. Sehingga kamu seharusnya kalau tidak bisa melihat, jangan menghakimi itu tidak ada. Juga gak bisa menghakimi itu ada. Kan gitu kan harusnya. Karena pengalaman dia gitu loh. Jadi mungkin jawabannya adalah mungkin ada, mungkin tidak ada. Gitu. Kalau tidak ada. Ya, yang harus diambil oleh kalian ketika mendengar fatwa-fatwa demikian adalah tujuan fatwa itu diungkapkan. Apa tujuannya orang-orang kayak gitu? Memfatwakan bahwa Nabi hadir ke majelis. Itu untuk menambah kehusuan. Itu poin itunya yang diambil, bukan poin Nabi hadir atau tidak. Itu di luar kekuasaan kita. Gitu loh. Oke. Berarti jelas ya? Ya. Bahwa Nabi itu memang mungkin hadir, mungkin tidak hadir. Dan berdiri itu bukan sesuatu yang asing ya. Bukan karena Nabi hadir. Pertama bukan karena Nabi hadir. Dan jika seandainya Nabi benar-benar hadir, kemudian kita menyambutnya dengan cara berdiri menyambut Nabi itu bukan sesuatu yang asing. Justru memang disyariatkan. Lebih bagus kan gitu kan. Disyariatkan. Kalau seandainya Nabi hadir. Kalau seandainya Nabi tidak hadir, itu juga gak dianggap jelek, karena di sana ada pembacaan maulid, kita menghormati makomnya Nabi yang disebutkan dalam maulid itu gitu. Kemudian ini yang paling Pak Bung, yang paling penting saya rasa. Argumen orang-orang yang menyatakan bahwa Nabi itu tidak hadir itu apa? Nah itu harus jelas, jangan cuman omong-omong doang. Kalau cuman gara-gara Nabi wafat atau gara-gara Nabi wafat. Kalau gara-gara Nabi wafat jelas. Bal ahyaun. Itu. Bahkan Nabi itu hidup. Bahkan orang-orang yang mati syahid itu hidup. Apalagi Nabi yang pemimpinnya para syahid. Ya itulah pertanggungjawaban mereka lah. Pertanggungjawaban mereka. Kalau misalnya hanya gara-gara kayak gitu, maka tadi sudah dijawab. Atau gara-gara misalnya Nabi itu berdiri, kemudian masa Nabi itu keluar dari kuburan, kemudian ke tak mungkin ya, Indonesia, ke Banyuwangi, ke Jember. Ya tidak kira mungkin. Ulama yang memperbolehkan juga sudut pandangnya bukan itu. Ngapain Nabi keluar dari kuburan? Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Syekh Al-Mula Aliul Qori dalam kitabnya beliau,
bahwa ketika kita mengatakan boleh mungkinnya Nabi itu bisa dilihat secara yakto, bukan lantas la yastalzimu khurujahu an qabrihi, bukan begitu. Tidak pasti ketika kita mengatakan boleh berarti pas Nabi hadir keluar dari kuburannya, enggak gitu. Nah, gitu dah. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Agak canggung pembahasan kali ini, dimaklumi saja karena moderatornya juga baru dan saya juga agak canggung bicara sama beliau, lama tidak bicara. Sebenarnya ini hanya sebatas kekangenan dan semoga bisa dinikmati. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.